Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta jejak beksi di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Semoga di hari pertama ini kita akan memulai lagi kehidupan dengan mencoba untuk mencatat hal-hal yang baik agar itu bisa menjadi bekal hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Selain itu, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pecinta jejak beksi di mana saja berada yang selama ini telah mensupport channel jejak beksi, sehingga semakin lama semakin memotivasi kami untuk terus berkreativitas dan berkarya, memberikan informasi-informasi yang terbaik berkaitan dengan beksi pada khususnya dan pencaksilat tradisi Betawi pada umumnya. Karena dari awal lahirnya channel jejak beksi ini memang bertujuan untuk membumikan silat Nusantara di tanah air kita sendiri maupun di mancanegara. Selain ucapan terima kasih, kami juga ingin menyampaikan permohonan agar para pesilat di mana saja berada, saudara-saudara kami di mana saja berada, untuk tak pernah bosan memberikan kritik dan sarannya kepada kami, karena kritik dan saran itu akan menambah wawasan dan pengetahuan kami bagaimana menerbitkan konten-konten berikutnya yang jauh lebih bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kembali berkaitan dengan awal tahun, hari ini kita memulai awal tahun yang baru. Bagaimana agar kehidupan kita di tahun 2021 ini menjadi lebih baik lagi? Nah, menurut kami dari tim jejak beksi, ada satu hal yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua untuk mencapai kemajuan di tahun 2021. Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi lebih baik? Syaratnya dari banyak syarat, antara lain satu, hindari 3M. Ya, hindari 3M. Nah, apa yang dimaksud dengan cara menghindari 3M itu? Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan 3M itu, saya mau tanya dulu, udah pada subscribe belum? Iyalah, kalau kalian terus membantu men-share, banyak yang subscribe, insya Allah channel lebih maju dan semakin banyak yang kita bisa perbuat untuk besar. Jadi kalau Anda mau sehat, Anda harus melakukan 3M. Kalau Anda mau sukses, Anda harus menghindari 3M. Apa itu? M yang pertama, males. Kalau orang Betawi bilang, kalau orang udah males, kapiran dah. Jadi sepertinya kalau soal males ini kita nggak terlalu panjang lebar kita bahas, karena siapapun tahu, bahkan orang yang males sendiri pun tahu bahwasanya males itu akan membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupannya. Nah, yang males aja tahu, apalagi yang rajin. Sebab hidup itu sendiri itu merupakan kata kerja, bukan kata sifat. Jadi dalam hidup ini kita memang harus bekerja. Apa saja yang kita bisa kerjakan. Yang penting satu, tidak melanggar norma agama maupun norma sosial. Jangan mentang-mentang hidup ini adalah kerja, kerjaan kita garong. Apaan aja kita garong. Sampai duit bansos kita garong juga. Kebangetan itu mah. Aduh, ya kata hidup selama-lamanya kali di dunia. Lupa sama mati. Nah, kalau bekerja jadi ada norma yang harus kita ikuti. Norma-norma yang tidak melanggar hukum agama maupun hukum positif. Jangan mentang-mentang hukum misalnya bisa dibeli gitu kan, terus kita melakukan apa saja bebas, dan kita bisa terbebas dari hukum karena kita punya banyak uang. Mungkin di dunia itu bisa, tapi di akhirat enggak lah, ya kan. Jadi kalau yang namanya orang malas emang jauh dari keberkahan. Siapapun kita, teruslah
berupaya untuk memperbaiki diri agar penyakit malas tidak sampai menerpa kita. Sebab kalau penyakit malas sudah kita derita, itu susah obatnya. Udah ya, kalau bicara malas saya rasa semua orang udah paham lah. Bahkan orang yang malas sendiri paham. Kalau yang namanya sifat malas itu amat merugikan diri kita sendiri. Bahkan berdampak juga merugikan orang lain. Nah, apa M kedua yang harus kita hindari? Mau menang sendiri. Jadi sebagai makhluk sosial, kita memang harus berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak bisa sukses dengan diri kita sendiri. Sebagaimanapun pinternya kita, sebagaimanapun luar biasanya pengetahuan dan wawasan kita tetap membutuhkan orang lain untuk mencapai sukses. Jadi dalam menjaga hubungan dengan orang lain itu dibutuhkan kebesaran jiwa. Sehingga banyak orang-orang mau bekerja sama dengan kita, mau bersama-sama memajukan kehidupan bersama kita dalam bentuk apapun. Nah, kalau kita mau menang sendiri, tentu kita akan sulit untuk mengajak orang lain bekerjasama dalam meraih sukses. Bisa saja kita paksakan mereka dengan kekuasaan yang kita punya, dengan uang yang kita punya, tapi pada akhirnya semua itu bisa tidak menimbulkan keberkahan karena jalinan itu tidak terbangun dengan landasan keikhlasan, tapi di situ terbangun landasan jual beli. Jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan orang lain, kita menjaga perasaan orang lain, kita tidak mau menang sendiri, insya Allah dalam kondisi apapun orang-orang mau bekerja sama dengan kita agar kita bisa bersama-sama memperbaiki kehidupan kita untuk hari ini dan bisa lebih baik lagi untuk hari esok. Begitu seterusnya. Sebab tanpa sifat mau mengalah, selalu mau menang sendiri, itu yang ada ya akhirnya kita dijauhi sama orang. Kalaupun orang mau mendekati kita, itu hanya sebatas mau memanfaatkan kita. Tapi kalau diajak untuk bekerjasama, mereka biasanya tidak mau karena belajar dari pengalaman. Bekerjasama dengan orang-orang yang mau menang sendiri, itu cuma bikin stres, nggak bikin maju. Jadi untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup di 2021, yang pertama kita jauhi sifat malas, yang kedua kita tinggalkan sikap mau menang sendiri, egois. Itu kalau ada dalam diri kita. Kalau tidak ada, alhamdulillah wa syukurillah. Terus pertahankan itu. Insya Allah dengan itu keberkahan akan senantiasa terbuka lebar di depan langkah-langkah kita. Amin. Dan yang terakhir, M yang terakhir, agar di tahun 2021 kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Apa M terakhir yang harus kita hindari itu? Nggak sabar ya. Nggak sabar ya. Slow man, santai bro, Belanda masih jauh. Nah, M yang ketiga, yang terakhir, yaitu menyalahkan orang lain. Sesungguhnya orang yang suka menyalahkan orang lain itu orang yang paling amat menderita dalam hidup. Karena apabila dalam sebuah kehidupan dia mengalami ujian, mengalami persoalan hidup, itu bukannya dia berpikir, karena dengan dia berpikir maka di situ akan mengandung hikmah. Hikmah itu akan menjadi ilmu pengetahuan baru buat kita. Tapi tidak berpikir, malah menyalahkan orang lain. Gua begini gara-gara si Anu. Gua begini gara-gara si Anu. Lalu yang disalahkan orang lain. Sehingga dalam kehidupannya dia tidak pernah bisa belajar. Dia tidak pernah bisa memetik hikmah dari setiap kejadian yang dia alami. Jadi pada saat dia menggapai sukses, dia akan habis-habisan memuji diri dia sendiri. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling pintar, dia merasa luar biasa sehingga keberhasilan bisa diraihnya.
Tapi apabila dia gagal, apabila dia mengalami suatu masalah, maka orang lain yang akan menjadi kambing hitam. Wah, kasihan banget nasib orang lain di mata orang kayak begini ya. Sebenarnya orang yang kayak begini yang amat perlu kita kasihani. Karena apa? Karena dengan menyalahkan orang lain, dia telah mengkerdilkan apa yang sudah dianugerahkan kepada Yang Maha Kuasa, akal pikiran. Tidak dipakai dengan sebagaimana mestinya. Sehingga yang ada kesombongan semata. Dia tidak pernah merasa salah kalau dia gagal dengan orang lain yang salah. Tapi kalau dia sukses, dia yang hebat. Orang lain tidak pernah mempunyai apa-apa dalam membantu kesuksesannya. Nah, para sahabat jejak besi di mana saja berada, mudah-mudahan kita terhindar dari golongan makhluk yang seperti ini. Karena dampaknya amat merugikan, bukan buat kita, tapi juga buat orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Jadi pada dasarnya menyalahkan orang lain itu sama saja dengan kita membentengi diri kita dengan kebodohan. Semakin sering kita menyalahi orang lain, semakin kita terperangkap dalam kebodohan tersebut. Oke, para sahabat jejak besi di mana saja berada. Jadi dengan menghindari 3M itu, malas, mau menang sendiri, menyalahkan orang lain, insya Allah ada perbaikan dalam kehidupan kita sedikit demi sedikit, sehingga di awal tahun ini kita memulai catatan yang baru, catatan yang berupaya untuk bagaimana di tahun 2021 ke depannya kita terus dari hari ke hari meraih keberkahan hidup, meraih kesuksesan hidup, meraih kemudahan hidup, meraih kemanfaatan hidup. Oke, saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan tadi, hasil dari diskusi kita dengan teman-teman tim jejak besi. Semoga ada manfaatnya. Bila ada manfaatnya silahkan di-share. Kalau tidak ada manfaatnya atau ada kekurangan di sana sini, silahkan tulis di kolom komentar untuk nanti kita perbaiki. Karena lebih baik kita melakukan sesuatu dan itu kurang begitu benar daripada kita tidak melakukan sama sekali. Belajar dari kesalahan adalah salah satu juga sebuah upaya yang cerdas. Itu menurut kami. Kami rasa cukup sekian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas supportnya kepada channel Jejak Beksi. Kami tetap mohon kritik dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Beksi. Wow, ajib.